So, Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan tugas besar 3 metode desain interior. Saya Ega Dara Adilah. saya Gana Seva Syarif. Saya Desiana Chandra Puspitasari. Saya Muhammad Rabi Pasya. Di sini saya izin untuk menjelaskan profil klien. Identitas Ganda Dara Adilah, umur 20 tahun, status lajang, tempat lahir Kabupaten Kuningan, tanggal lahir 13 Mei 2005, hobi video game, komik, streaming. Agama Islam. Analisa kepribadian. Kepribadian kalian lebih suka menyendiri dan menghindari keramaian, terkadang lebih memilih mengurung diri di kamar bermain video game, streaming, dan membaca komik. Selain juga memiliki beberapa koleksi Dragon Ball dan Ultraman, beliau sangat menjaga kebersihan atau keamanan koleksinya. Klien juga memiliki kepribadian outgoing, jadi mudah untuk kami tangani. Kebutuhan desain. Klien menginginkan desain ruangan yang tidak begitu ramai. Klien juga menginginkan ruangan yang bernuansa biru karena warna favoritnya dan juga putih, serta lantai yang terbuat dari kayu coklat tua agar tetap terasa maskulin. Hal-hal yang diinginkan klien. Klien menginginkan kamar agar dapat memuat untuk memasukkan meja luas berbentuk L agar dapat leluasa mengerjakan pekerjaannya sebagai streamer, tetapi klien tidak ingin mengganti ukuran kasur queen size bed. Klien juga menginginkan rak tepat di atas meja untuk koleksinya serta ia menginginkan spotlight pada rak. Hal-hal yang dihindari klien. Klien menghindari cat dinding yang warnanya terlalu mencolok dan juga AC yang menurutnya akan terlalu memakan biaya listrik yang mahal. Hambatan klien. Hambatan yang dialami klien adalah uang yang masih pas-pasan karena beliau belum begitu dikenal sebagai streamer sehingga gaji yang didapatkan masih pas-pasan. Rekomendasi desain yang diharapkan klien. Klien mengharapkan rekomendasi desain yang minimalis, tidak ramai, dan juga nyaman untuk ditempati, agar klien dapat menghabiskan harinya di dalam kamar. Karena bila lebih memilih untuk sendiri dibanding harus berada di keramaian. Berikut ada kegiatan klien. Lanjut ke kondisi existing. Kamar semula adalah milik orang tua klien dengan ukuran 485 kali 315. Ada jendela mati yang terletak pada atas tembok, memiliki queen bed dengan posisinya yang di tengah. Kemudian di sebelah kanan kasur ada napas, dan di sebelah kiri kasur ada kayak storage kecil gitu. Kemudian di bagian kaki kiri dipan eh, ada meja rias dan sebelah meja rias itu ada eh, storage lagi kayak lemari gitu. Kemudian ada wall panel bertekstur kayu, volatile, persegi horizontal. Kemudian tuh ruangan tuh menggunakan kipas di ceiling dan ada satu lampu downlight untuk menerangi satu ruang. Untuk storage room, ruang ini adalah walk-in closet, eh, kantor, dan storage dengan ukuran 285 kali 185. Ada jendela mati di atas dengan kaca block ice. Ada dua lampu yang menerangi ruangan, tetapi hanya satu yang nyala saat ini. Storage memiliki beberapa rak, lemari, storage, hanger, dan meja kerja. Kemudian ada kursi kerja juga. Ruang terlihat sempit karena banyak sekali barang random yang tidak tertata. Boleh next. Kemudian ada kondisi existing kamar mandinya. Kamar mandi ini berukuran 270 kali 130. Kamar mandi ini mempunyai wet area dan dry area, yang berarti eh, ada area yang dimana seharusnya tidak basah gitu. Kemudian saat masuk langsung ke wastafel dan cermin, sebelahnya ada kloset, sebelahnya lagi ada area mandi yaitu wet areanya. Dan untuk pencahayaan ada dari lampu downlight, lampu utama di atas di ceiling. Kemudian ada lampu bagian wastafel yaitu lampu pen dan light.
Kemudian untuk tembok, dia menggunakan keramik agar anti air dan tidak lembab, yang lembab yang menyebabkan jamuran. Sebagiannya menggunakan cat tembok abu, waterproof. Untuk penghawaan kamar mandi sudah menggunakan exhaust standar untuk kamar mandi kecil. Boleh next. Di sini ada denah awalnya, bisa dilihat dan ukuran-ukurannya. Next. Untuk yang selanjutnya ada bedroom. Yang pertama latar belakangnya. Klien merasa kurang nyaman dan kurang lega untuk bernafas. Faktor keluhannya itu ventilasi yang hanya bergantung pada kipas dan bukaan pintu. Batasannya ruangan yang ukurannya tidak terlalu besar. Lalu ada kebutuhan klien. Klien menginginkan sirkulasi udara yang baik. Lalu yang terakhir ada literatur. Buat ventilasi di dua sisi, cross ventilation, bisa tambah exhaust fan jika perlu. Lalu yang kedua ada latar belakangnya. Kalian merasa kurang nyaman dengan pencahayaan yang kurang terang. Faktor keluhannya, pencahayaan pada ruangan hanya mengandalkan dari lampu saja. Lalu batasannya kurangnya jendela ke arah luar agar cahaya dapat masuk. Kebutuhan klien menginginkan pencahayaan yang lebih banyak. Literaturnya menambahkan lampu dan watt lampu. Lalu yang ketiga, klien rasa furniture tidak selaras. Faktor keluhannya ke ruangan terlalu banyak furniture yang hanya menumpuk. Batasannya mengurangi furniture yang tidak ada fungsinya. Lalu ada kebutuhan kliennya, klien menginginkan furniture yang memiliki fungsi. Literaturnya mengurangi furniture yang terlalu banyak dan tidak ada fungsinya. Selanjutnya ke walk-in closet. Latar belakang yang pertama ada klien merasa sempit saat bekerja, lalu faktor keluhannya terlalu banyak barang dan furniture. Selanjutnya kebutuhan klien. Klien menginginkan menginginkan memindahkan area bekerjanya ke area kamar. Literaturnya mengurangi barang-barang yang tidak memiliki fungsi. Yang kedua, klien merasa sempit saat berpakaian. Faktor keluhannya ruangan yang ukurannya tidak terlalu besar dan banyak furniture. Batasannya walk-in closet yang ukurannya kecil. Kebutuhan klien ingin mengurangi storage yang berserakan. Literaturnya mengurangi storage yang berserakan. Latar belakang yang ketiga, klien merasa pengap dalam ruangan. Faktor keluhannya kurangnya ventilasi dalam ruangan. Lanjut ke kebutuhan klien ingin ruang memiliki ventilasi yang baik. Literaturnya menambahkan exhaust pada ruang. Untuk yang terakhir ke bathroom, latar belakang klien masih risih dengan bentuk keramik. Faktor keluhannya bentuk keramik persegi dan tidak bagus jika ditempelkan pada dinding. Batasannya budget yang pas-pasan. Kebutuhan klien ingin keramik persegi. Literaturnya, keramik persegi berukuran sedang dan warna cerah dapat memberikan kesan fokus. Boleh lanjut? Baik, yang berikutnya ada mind mapping brainstorming. Solusi dari problem desain yang tadi memiliki beberapa kata kunci yaitu semi natural, fungsional, keterbukaan display, minimalis furniture, dan sifat yang maskulin. Tema yang diambil di sini adalah klien seorang yang lebih suka berdiam diri di dalam kamar sehingga membutuhkan ambience yang hangat, damai, tidak terlalu ramai. Kesatuan antar area dan furnitur kamar menjadi pertimbangan klien dalam melakukan aktivitas. Untuk konsepnya sendiri, di sini pemilihan warna lebih mementingkan ke rona yang lebih gelap namun juga hangat. Memilih furnitur yang berbahan kaca untuk memberikan nuansa yang terbuka namun juga luas. Namun begitu, tetap mempertimbangkan kuantitas furnitur yang dipilih untuk memberi kesan alami dengan memberi beberapa tanaman hias. Peta konsepnya sendiri dari segi bentuk, pemilihannya lebih mengutamakan bentuk yang teratur seperti garis-garis lurus dengan sedikit lengkungan agar tercipta keteraturan pada ruang. Untuk warna, penggunaan
warna dengan rona earth tone monokrom, dan biru sebagai kontras. Intensitas warna tidak terlalu terang sehingga dapat membawa ambien yang maskulin namun juga hangat. Untuk material, mengutamakan bahan dan tekstur dari kayu dengan tambahan kaca untuk menciptakan nuansa alami yang luas. Pencahayaan, sumber utama berasal dari cahaya buatan dengan jenis di red light dengan tambahan lampu spotlight. Furnitur, furnitur dengan material kayu dan kaca dengan tambahan tanaman hias. Dan yang terakhir untuk penghawaan tetap mempertahankan sirkulasi dari bukaan jendela dan pintu dengan tambahan kipas angin. Boleh di next. Di sini ada konsep dari bedroom. Klien menginginkan kamar agar dapat memuat meja luas berbentuk letter L untuk pekerjaannya sebagai streamer, tetapi tidak mengganti ukuran kasur yaitu queen size bed. Jadi dengan demikian kami menghilangkan nakas, lemari, dan meja rias. Klien menginginkan kamar dengan nuansa biru karena itu warna kesukaannya dan menambahkan unsur kayu dengan warna gelap agar tetap terlihat maskulin. Next. Karena klien menggunakan banyak menggunakan aktivitas indoor yaitu sebanyak 70% dan kamar tidurnya sebanyak 50%, kami sengaja memberikan tanaman ke dalam kamar. Kami juga ingin klien merasa nyaman di kamarnya, jadi kami memberi lampu yang sifatnya indirect lighting dan hidden light. Karena klien juga memiliki koleksi, kami membuat rak yang diberi cahaya spotlight. Next. Ini adalah gambaran mood board untuk kamar tidur. Boleh di next. Untuk bagian walk-in closet, efektivitas klien pada selera fashion sehingga membutuhkan ruang yang lebih terorganisir. Penggunaan lemari multifungsi yang dapat memuat semua koleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris klien. Penambahan cahaya spotlight pada beberapa spot di lemari sebagai pencahayaan tambahan. Next. Ini adalah mood board untuk area walk-in closet. Next. Kita lanjut untuk ke konsep pendenahan barunya. Bisa dilihat untuk denah baru kita menambahkan meja L dan ruangan juga sudah terlihat lebih kosong gitu ya, lebih simple dan lebih luas jadinya. Dan untuk walk-in closetnya juga kita ganti jadi hanya satu wardrobe yang dimana dia cukup gitu. Boleh di next. Ini untuk tampak bagian atasnya. Next lagi. Ini untuk tampak samping pertama bisa dilihat kami ganti tausnya yang awalnya persegi panjang menjadi persegi saja. Boleh next. Dan ini tampak lainnya bisa dilihat. Kami juga menambahkan rak pada di atas meja L seperti itu. Next. Mungkin sekian segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.